Raisa Gita sebagai moderator. Saya Clara Tiapio Adela. Saya Yovita Revania Persia. Saya Judita Rita. Saya Desi Natalia. Kami akan mempresentasikan hasil skripsi seminar proposal dari Magdalena yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran YouTube terhadap kreativitas peserta didik pada pendidikan agama Katolik kelas 9 di SMP Bruder Pontianak. Langsung saja kepada materi. Materi pertama akan dibawakan oleh teman saya. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan penting untuk peningkatan kualitas SDM. Sumber daya manusia. Kurikulum 2013 menekankan pendekatan saintifik atau 5M. Observasi di SMP Bruder Pontianak. Pembelajaran pendidikan agama Katolik masih konvensional, kurang menarik. Kreativitas siswa minim. Banyak yang mencapai KKN, media sosial, YouTube berpotensi jadi media pembelajaran aktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Desi Natalia. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Kita dapat rumusan pertama itu bagaimana kreativitas peserta didik kelas 9 dengan pembelajaran konvensional. Yang kedua yaitu rumusan 2. Bagaimana kreativitas peserta didik kelas 9 dengan media pembelajaran YouTube. Yang ketiga, seberapa pengaruh media pembelajaran YouTube terhadap kreativitas peserta didik pada kelas 9. Sekian dari saya, misalnya teman saya. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Junita. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu tujuan 1, menjelaskan kreativitas peserta didik dengan pembelajaran konvensional. Yang kedua, menjelaskan kreativitas peserta didik dengan media YouTube. Yang ketiga, mengetahui pengaruh media YouTube terhadap kreativitas peserta didik. Baik, selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 manfaat. Yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis ini adalah kontribusi pada pengembangan ilmu pendidikan dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian manfaat praktisnya, manfaat praktis terdapat 4 hal. Yang pertama adalah sekolah, guru, peserta didik, dan penulis. Sekolah adalah mempertimbangkan penggunaan media YouTube dalam pembelajaran. Yang kedua, guru. Guru manfaatnya adalah membantu pemecah masalah dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik, manfaatnya bagi peserta didik adalah aktif, semangat, kemudian memahami proses pembelajaran agama Katolik agar lebih baik, dan terakhir meningkatkan kreativitas. Kemudian manfaat bagi penulis adalah menambah wawasan dan pengalaman sebagai calon pendidik yang profesional. Kemudian adalah dasar teori. Landasan teori terbagi menjadi 3. Yang pertama media sosial, kemudian kedua YouTube sebagai media pembelajaran, yang ketiga penelitian terdahulu. Landasan teori bagi media sosial yaitu adalah definisi menurut Mandibor, Sirki, dan Van Dijk. Kemudian landasan teori yang kedua, YouTube sebagai media pembelajaran, yaitu agar mudah diakses, kemudian membantu pemahaman materi pelajaran agama Katolik, dan manfaat. Dan landasan teori yang terakhir, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini adalah fokus kepada media pembelajaran, namun berbeda pada jumlah rumusan masalah dan lokasi penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yovita Revania. Kemudian yang terakhir itu ada kerangka berpikir. YouTube sebagai media pembelajaran meningkatkan pemahaman dan kreativitas peserta didik. Kemudian hipotesis, terdapat pengaruh penggunaan YouTube terhadap kreativitas peserta didik kelas 9 di SMP Bruder Pontianak. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian kuantitatif, kuasi eksperimental. Kemudian lokasi atau waktu di SMP Bruder Pontianak 1 September sampai 5 Oktober 2021. Kemudian populasi dan sampel. Populasi 210 siswa kelas 9. Sampel 60 siswa kelas 9A kontrol, 9B eksperimen. Kemudian metode 4 variabel. X media pembelajaran YouTube versus
nasional. Y. Kreativitas siswa. Instrumen tes uraian 8 soal. Analisis data. Independen sampling test. Effect size. Baik. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari penguji, yaitu secara berurutan. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Clara Lucianti Wadela. Baik, pertanyaan pertama itu apa yang melandasi melakukan penelitian? Yaitu penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran video YouTube terhadap kreativitas peserta didik kelas 9 SMP Bruder Pontianak pada mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Selama ini pembelajaran konvensional cenderung menonton, sehingga diperlukan media inovatif untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desti yang kerja. Baik, pertanyaan selanjutnya jelaskan cara menjawab rumusan masalah, yaitu dengan cara membandingkan nilai rata-rata kreativitas siswa kelas kontrol atau konvensional dan eksperimen atau YouTube, dan juga melakukan uji normalitas dan uji homogenitas untuk memastikan data memenuhi syarat analisis, melakukan uji T independen sampel dan bantuan SPSS 25 untuk mengetahui adanya perbedaan signifikan, dan menghitung efek size untuk melihat beberapa besar pengaruh YouTube terhadap kreativitas siswa. Sekian dari saya, sampaikan oleh teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan cerita. Selanjutnya yang ketiga, jelaskan teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Teknik tes pengukuran berupa soal yang diambil dari materi Maria Teladan Umat Beriman. Alatnya, instrumen berupa soal tes yang diberikan pada kelas kontrol atau konvensional dan kelas eksperimen atau YouTube. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya pertanyaan keempat akan saya jabarkan. Pertama, pertanyaan keempat adalah jelaskan bagaimana penelitian dilakukan di lapangan. Penelitian dilakukan di SMP Bruder Pontianak selama 1 September hingga 5 Oktober 2021. Sampel yang diambil dengan teknik cluster terdiri dari 2 kelas. Yang pertama kelas 9A, yaitu kontrol pembelajaran konvensional, dan kelas 9B, yaitu eksperimen pembelajaran YouTube. Kedua kelompok diberi post-test untuk mengukur kreativitas setelah perlakuan berbeda. Data kemudian dikumpulkan dan dianalisis dengan SPSS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revita. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Bagaimana mengelola data hasil penelitian? Nah, cara mengelola data hasil penelitian ini, pertama, data skor tes siswa diinput ke program SPSS 25, dilakukan uji prasyarat, normalitas dan homogenitas, dilanjutkan dengan uji T independen sampel untuk melihat perbedaan signifikan. Hasil akhir dilengkapi dengan perhitungan efek size yang menunjukkan pengaruh YouTube cukup tinggi, ES sama dengan 0,97. Oke. Baik, demikian hasil presentasi kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.